تكوين خروج لوين عدد تثنية يشوع قدراء صموئيل أول صموئيل تاني ملوك أول وملوك تاني أخبار أول وأخبار تاني عذرا نحمية أستير أيوب مزامير أمثال جمعة نشيد أشعياء وأرميا مرافي أرميا حسقيال دانيال هوشع يوئيل عاموس عبديا يونان ميخا نحوم حبقوق وصفانيا حجي زكريا ملاخي ولا ننسى أيضا الأسفار القانونية التانية مع 39 القانونية الأولى يا يهودي وباروك تكملة دانيال وأستير حكمة يشوع وسليمان وسفري المكابين متى مرقس لوقا يوحنا أعمال الرسل ورسائل بولس لروميا وكورنثوس الأولى ثم الثانية غلاطيا أفسس فيليبي وكولوسي تسالونيكي الأولى والتانية تيموثاوس الأولى والتانية تيتوس فيليمون عبرانيين ورسائل الجماعة وتشمل يعقوب رسالة بطرس 2 يوحنا 3 ويهوذا وأخيرا رؤيا يوحنا Shalom sahabat terkasih, apa kabar saat ini? Kiranya selalu kita diberi kesehatan, hikmat, serta berkat yang berlimpah oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam himpunan kasih Tuhan bersama saya Naomi. Saat ini kita akan mendengar beberapa firman Tuhan, kita untuk saling belajar, saling sharing, agar kiranya firman yang disampaikan dapat menjadi rema, dapat mengalir bagi kehidupan kita masing-masing, dan senantiasa kita selalu bersyukur. Tema pada malam ini saya ingin memberikan beberapa ayat firman Tuhan yang kemarin ada dibahas tentang bersyukur atau syukuran saat wisuda. Nah, sekarang ini saya ingin memberikan ayat emas di Alkitab tentang syukur atau berkat wisuda yang ada tertulis di Alkitab, beberapa ayatnya yang akan disampaikan. Baik, langsung saja kita simak ulasan selengkapnya. Ya, tema judul pada saat ini yaitu berkat ucapan saat wisuda. Ya, terkhusus adalah berkat rasa syukur untuk wisuda. Bapak Ibu Saudara, ayat dalam Alkitab tentang rasa syukur
pada saat menjalani wisuda banyak ya saudara. Karena paling utama rasa bersyukur dulu yang harus kita miliki, baru bisa kita rasakan betapa kemurahan Tuhan yang melingkupi setiap kita dalam menempuh karir pendidikan. Setelah kita menjalani pendidikan selama kurang lebih 4 tahun, pastinya seorang mahasiswa atau mahasiswi nantinya pasti akan lulus. Karena kelulusan tersebut itulah dinamakan dengan wisuda. Nah, wisuda juga merupakan upaya rasa syukur kita dalam bentuk pencapaian akan perjuangan untuk menempuh pendidikan hingga dinyatakan sebagai sarjana. Dan saudara, bisa kita tahu kadang juga wisuda diimplementasikan ke dalam istilah kelulusan ya, karena bukan cuma sarjana tapi dari SD, SMP, SMA itu juga ada wisudanya. Tentu saja kegiatan wisuda patut kita syukuri. Maka dari itu jangan lupa kita menyematkan doa ucapan syukur dalam wisuda pada saat kita menjalani momen tersebut. Terlebih kita harus senantiasa sungguh-sungguh sering berdoa ya, seperti yang saya paparkan pada video kemarin tentang doa ucapan syukur. Terutama ketika kita mendengar pembawa acara mempersilakan peserta wisuda untuk berdoa. Karena dalam doa tersebut, kita pun bisa menyematkan beberapa kutipan dari ayat emas Alkitab tentang rasa syukur wisuda. Walaupun mungkin akan sulit bagi yang jarang membaca Alkitab. Untuk itu, saya merangkumnya di sini, membagikan untuk Anda mengenai ayat emas Alkitab atau firman Tuhan tentang rasa syukur saat menjalani wisuda. Langsung saja kita simak pembahasan dalam rangkuman berikut ini. Yang pertama dan yang utama dalam tema judul yaitu berkat wisuda. Demikian firman Tuhan, Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang inginkan hatimu. Lalu di 1 Timotius 6 ayat 7-9. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Kemudian 1 Raja-Raja 2 ayat 3, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan, Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Lalu terambil di ayat Mazmur 112 ayat 1-3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan yang tetap untuk selamanya.
Kemudian ayat Lukas 16 ayat 10 sampai 11. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan terambil di ayat Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Dan Amsal 21 ayat 31, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kemudian yang kedua, syukuran saat wisuda. Terambil di Amsal 20 ayat 13, janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Dan Amsal 20 ayat 4, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka ia tidak ada apa-apa. Dan di Amsal 10 ayat 4, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Dan Amsal 23 ayat 4-5, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-ngamatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa, seperti Raja Wali. Orang malas tidak akan menangkap burungnya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Kemudian, ya saudara-saudara terkasih, demikian ayat firman Tuhan sangat luar biasa ya, sangat menginspirasi serta memberikan kita kekuatan untuk dapat merenungkan betapa pengorbanan yang kita sudah lalui selama masa pendidikan butuh perjuangan, butuh biaya, butuh pengorbanan. Maka dari itu kita jangan sia-siakan, sebab apapun yang sudah kita tetapkan, tapi rencana Tuhan untuk kita pasti jauh lebih baik. Dan di ayat di judul yang kedua tadi tentang berkat wisuda, itu banyak terambil di Amsal ya teman-teman. Karena ayat Amsal ini sangat menginspirasi kehidupan seseorang untuk memotivasi agar menjadi pribadi lebih seturut kehendak Tuhan, lebih bisa memberikan kita itu ya satu pedoman untuk bersikap yang teladan gitu, menjadi pribadi yang inspiratif gitu ya. Ayat Amsal ini sangat-sangat menguatkan, sangat memberikan kita kesabaran, ketekunan dalam menghadapi berbagai masalah gitu, terutama dalam ucapan rasa syukur sangat banyak terambil di ayat Amsal. Ya Bapak Ibu, mungkin itu saja
pembahasan lengkap dari saya mengenai ayat emas Alkitab tentang rasa syukur saat wisuda. Kiranya kumpulan ayat emas yang sudah dipaparkan tentang syukur wisuda ini bisa menambah wawasan Anda tentang kutipan dalam Injil Firman Tuhan. Ya, terima kasih sudah menyimak video ini. Sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa syafaat bersama. Mari tenangkan hati kita, pikiran kita untuk berdoa, untuk mendekatkan diri kita dalam ucapan syukur. Mari satukan hati kita dalam doa. Bapa terkasih, saat ini kami datang satukan hati berdoa Tuhan, agar kiranya ilmu yang sudah kami pelajari dalam bangku pendidikan dapat membuat kami menjadi pribadi yang jauh lebih baik Tuhan. Dalam menempuh karir kami bisa memberikan juga yang terbaik untuk orang tua, untuk saudara ataupun keluarga, maupun yang memberikan terbaik untuk bangsa dan negara Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami perjuangkan dalam menghadapi berbagai pergumulan saat menempuh pendidikan, tapi kami bersyukur Tuhan, semua karena berkat kasih kemurahan-Mu yang tiada tara melingkupi bagi setiap kami, sehingga kami dapat menyelesaikan studi kami hingga wisuda Tuhan. Engkau sangat baik Bapa, sekarang dan selama-lamanya Engkau baik kepada kami. Ya Tuhan, biarlah kiranya apa yang menjadi kehendak-Mu untuk hidup kami dapat tercapai Tuhan. Kami hanya ingin memberikan yang terbaik, tak luput dari apa yang sudah kami jalani Tuhan. Kami tidak tahu nasib kami, kehidupan kami, serta masa depan kami tidak tahu Bapa. Tapi Engkau sudah tetapkan semuanya, dan kami percaya sungguh yakin Tuhan, dimanapun nantinya pekerjaan kami, dimanapun nantinya rezeki kami, Engkau sudah tetapkan yang terbaik untuk kehidupan kami masing-masing Bapa. Bapa, Engkau sangat memuliakan anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, karena saat ini pada malam hari ini, di mana anak-Mu ini Naomi sudah menyampaikan beberapa kumpulan ayat firman Tuhan untuk menguatkan kami, meneguhkan hati dan pikiran kami, agar setiap pergumulan serta rintangan yang harus kami lewati, kami tetap kuat dan berpegang teguh hanya padamu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami hanya biji mata-Mu, kami hanya berharap padamu karena Engkau tempat kami menopang Bapa. Dan ayat-ayat firman yang sudah disampaikan Tuhan sangat luar biasa, karena ayat tersebut daripada Engkau yang memberikan kepada anak-Mu ini untuk menjalani hidup yang sebagaimana mestinya Bapa, agar kami tetap dikuatkan, agar Engkau tetap memberikan yang sebagaimana sudah Engkau tetapkan, itu
Itulah yang harus kami jalani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa Bapa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih saudaraku terkasih. Kiranya apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Shalom, Tuhan berkati.